Dan kalian tahu, aku kan kayak langsung hamil ya. Jadi aku awalnya kayak, aduh jangan-jangan nanti nggak jadi honeymoon nih. Hey Besti, kembali bersama aku Cisti. Ramein dong. Oke, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial yang biasanya aku pakai buat sehari-hari. Ini kayak my comfort makeup looks everyday gitu. Selagi aku hamil, dan aku hari ini juga mau cerita-cerita gimana ceritanya kehamilan aku yang sekarang. Oke, step 1 aku mau pasang softline dulu karena aku nggak bisa pakai softline kalau udah pakai makeup. Ngerti nggak sih? Ya, ngerti kan? Aku tuh nyariin ini. Ini adalah pemasang softline. Oke, aku udah pakai softline. Aku mau lanjut ke yang pertama, itu pakai foundation. Jadi sedikit cerita, aku tuh sebenarnya gak suka pakai foundation sebelumnya, tapi ketika aku menemukan foundation ini, aku langsung kayak oke, aku bakal pakai dia buat sehari-hari. Oke, mari kita cerita tentang aku. Jadi aku kan nikah tuh tanggal 26 Agustus 2023. Dan kalian tahu, aku kan kayak langsung hamil ya. Sejujurnya aku tuh tidak berekspektasi bahwa aku bakal dikasih secepat itu. Aku sama si J tuh sama sekali nggak planning dan nggak nunda juga sih sebenarnya. Cuma kita kayak shock dikit sih, kayak langsung dikasih. Dan anyway, sekarang tuh aku udah hamil 28 minggu, which means tinggal 10 minggu lagi harusnya kalau lahiran normal. Jadi gimana ceritanya aku tahu aku hamil? Jadi aku tuh kan selalu pakai aplikasi namanya itu Flow. Flow itu kayak buat nge-tracking menstruasi aku gitu loh. Dan ternyata aku tuh pas cek di bulan September, aku tuh kayak telat 3 hari. Nah telat 3 hari tuh aku udah kayak kenapa nih tumben telat gitu. Tapi aku masih berusaha untuk positive thinking ya. Anaknya kayak oh mungkin besok, udah hari keempat. Hari kelima aku udah langsung kayak wah kayaknya harus tes deh. Terus ternyata pas aku tes kayak sekali tes aja langsung kayak oke, garis 2. Di situ tuh aku kayak awalnya pasti denial gitu loh, kayak ini aku beneran hamil, kayaknya aku belum siap deh dan lain sebagainya. Terus aku kayak sempet ngerasa takut banget yang kayak ini beneran aku mau hamil gitu, kayak aku nggak prepare untuk ini. Bahkan kita kan sengaja untuk nunda honeymoon kan, aku sama si J. Terus kayak karena aku hamil kayak gitu tuh aku kayak aduh ini bisa ganggu planning kita nggak ya gitu. Nah terus akhirnya kan aku tunda dulu tuh buat ngasih tahu ke si J karena aku mau bikin video react gitu kan buat di-upload di Instagram. Terus besoknya pas aku kasih tahu sama si J, untungnya si J tuh bener-bener kayak menerima gitu loh. Dia nggak kayak denial juga. Mungkin kalau dia denial aku makin stres juga sih. Untungnya dia kayak happy. Jadi di titik itu tuh aku bener-bener cuma ngelihat dia sih sebenarnya, karena dia happy jadi aku kayak oke, aku harus happy juga berarti gitu. Oke, ini foundationnya udah, aku mau lanjut pakai concealernya Insta Perfect. Jadi ini kayak buat nutupin aja di bagian bawah mata sama bekas-bekas jerawat ya. Oke, lanjut ke cerita-cerita tadi. Jadi momen setelah aku tahu aku tes hamil itu, terus aku ke rumah sakit buat cek USG gitu kan. Terus ya puji Tuhannya ada tuh si kantung rahimnya, jadi emang ya udah positif hamil gitu kan. Nah di titik itu tuh kita belum ngasih tahu keluarga kita sih, jadi kita keep dulu berdua selama ke 2 minggu gitu loh, supaya kayak nyiapin mental aku dulu gitu loh. Karena aku merasa yang paling mengalami perubahan waktu hamil tuh hormon sih. Aku inget banget, bahkan aku kayak pernah nangis di rumah sakit karena kayak aku lagi diskusi doang, tiba-tiba aku rasa aku sedih, terus aku tiba-tiba nangis. Aku kaget sih aku bisa nangis di tempat umum gitu. Jadi aku kayak bilang ke si J, aku belum siap untuk kasih tau keluarga, kita keep dulu. Akhirnya kita kayak skip sekitar 2 mingguan, baru akhirnya kita ngasih tahu ke keluarga kita. Dan pastinya keluarga kita tuh semuanya seneng sih, karena kalian tahu anak aku ini bener-bener cucu pertama dari kedua belah pihak keluarga. Jadi tahtanya sangat tinggi ya, jadi sangat-sangat senang pastinya. Papa mama aku juga, papa mama si J juga. Oke, anyway, ini udah selesai aku blend semuanya. Itu masih ini belum, sebentar.
Terima kasih ya udah di zoom. Oke, jadi pakai concealer udah, aku mau lanjut pakai blush. Jadi blushnya ini modelnya kayak velvet gitu, makanya aku pakeinnya itu di foundation yang masih basah gitu. So, aku biasa suka pakai tangan aja sih dulu di apply-nya, terus nanti pakai blender. Lanjut ya. Oh ya, lanjut lagi. Sekarang aku mau ceritain gimana rasanya hamil di trimester 1. Jadi, aku juga hal yang sangat aku syukuri adalah karena ketika aku hamil trimester 1 tuh aku sama sekali nggak ngalamin yang namanya tuh morning sickness. Jadi aku nggak mual, cuma ya emang kerasa lebih gampang capek sih, tapi capeknya pun juga masih bearable gitu, nggak yang capek banget, jadi masih bisa di handle. Aku tuh juga masih berkegiatan kayak biasanya juga, cuma paling ya ada waktu untuk tidur siang gitu-gitu doang, jadi aku kayak ngerasa nggak hamil gitu. Tapi yang paling kerasa adalah aku tuh gampang lapar, kayak aku selalu lapar malam-malam tuh, aku gampang lapar gitu. Itu sih yang paling kerasa di trimester 1 aku. Dan ya gampang ngantuk, kayak aku tuh bisa aja lagi di restoran tidur gitu loh, saking aku ngerasa aduh aku ngantuk gitu. Kayak lazy hormonnya deh lagi meningkatnya gak sih. Tapi itu yang aku bersyukur adalah aku nggak mual samsek, dan itu hal yang sangat aku syukuri, karena aku tuh paling gak suka yang namanya tuh mual muntah tuh. Aku kayak aduh boleh gak sih nggak usah gitu, dan ternyata tidak terjadi. So I'm happy. Oke, ini aku udah pakai blushnya dan aku mau lanjut ke pensil alis. Ini aku pakai Guel yang Shuffle Brown. Jadi ini kan aku kayak diemin dulu gitu aja, baru nanti terakhiran baru di set pakai powder. Oh iya, jadi yang aku bilang aku mau honeymoon itu kan sama si J. Jadi aku kan tahu aku hamil September, kalau nggak salah aku honeymoon tuh di bulan November. Awal tuh aku takut kayak, aduh ini bisa nggak ya berangkat gitu. Karena katanya orang-orang kan kalau trimester 1 tuh masih rawan gitu loh untuk pergi-pergi naik pesawat gitu kan. Jadi aku awalnya kayak, aduh jangan-jangan nanti nggak jadi honeymoon nih gitu. Tapi ternyata pas aku konsul sama dokter aku, Objin, dia bilang kayak gak apa-apa kok, bisa gitu, nanti saya kasih surat aja. Dan disitu kayak akhirnya aku ternyata tetap bisa honeymoon ya gitu. Oh ya, jadi kemarin akhirnya aku pergi ke ada lagi. Jadi sebelum aku pergi honeymoon itu aku jalan-jalan sama teman-teman aku ke Thailand tuh. Itu titik awalnya. Aku awalnya kayak aduh bisa nggak ya pakai pensil aja gitu. Ternyata kata Objin aku kan nggak apa-apa kan. Terus akhirnya aku berangkat. Jadi pertama tuh aku ke Thailand, habis itu aku ke Jepang, habis itu aku ke Korea. Itu tuh definisi yang kayak naik pesawat terus kan. Awalnya aku udah takut juga, tapi ternyata bisa gitu loh. Jadi emang tergantung kesehatan kehamilannya juga sih. Dan jangan lupa untuk konsul juga sama Objin kalian masing-masing. Dan enak banget asli kalau naik pesawat lagi hamil itu dapat prioritas. Jadi kayak kita bisa masuk ke pesawat duluan, terus nggak ngantri. Malah aku jadi kayak happy banget pas hamil naik pesawat ya, seru gitu. Kayak alis aku udah kayak gini aja sih sebenarnya. Terus aku mau lanjut pakai ini brow cara-nya Azarin. Jadi ini warnanya bening gitu, cuma buat bikin bentuk aja sih sebenarnya. Tuh. Jadi kayak ada serat-serat kayak gitu loh. Oke, kita beralih ke eyeshadow. Di sini aku mau pakai eyeshadownya Azarin juga. Ini warnanya sangat-sangat natural aja sih, kayak buat daily gitu. Pertama aku mau pakai yang ini dulu nih, warna nude coklatnya. Ini buat di layer satunya. Nah selama aku liburan aku juga enjoy sih, aku malah happy aja, nggak ngalamin sesuatu yang gimana-gimana. Justru itu aku ngerasa happy sih saat ngejalanin itu, sama sekali nggak ngerasa ada keluhan-keluhan apapun. Oh ya, selama aku terbang tuh aku dikasih penguat sama Objin aku. Jadi tiap hari tuh aku minum satu penguat dan penguatnya itu diminumnya kayak sebelum flight aja, sama tiap harinya aku minum vitamin kayak biasa Folamil. Itu doang sih. Aku mau lanjut ke bagian bawah matanya pakai warna yang sama kayak tadi. Next aku mau pakai yang si shimmer ini buat bagian tengah. Kayaknya hampir semua look makeup aku tuh aku lagi pakai yang kayak gini deh, karena menurut aku ini bisa dipakai ke semua occasion.
Dan bikinnya tuh kayak 10 menit, terus kayak lagi di mobil juga bisa, gampang. Ya anyway, aku juga nggak ngalamin yang namanya kayak sensitif sama bau atau gimana, kayak everything is normal gitu loh di aku. Terus aku mau apply lagi di bagian bawah matanya sama di bagian tengah-tengah mata. Next aku mau pakai eyeliner yang makeover, dan aku mau pakai, tapi aku nggak bisa sambil ngomong ya, disclaimer, butuh konsentrasi yang tinggi. Kalau pakai eyeliner tuh aku agak suka diwingin dikit sebenarnya. Oke, eyelinernya sudah. Sekarang aku mau lanjut pakai Tipsy. Ini maskara. Dan aku tuh lagi suka banget sama maskara ini, kan tau gak sih, tipe mata aku tuh kan yang suka berair banget, jadi kayak suka luntur gitu loh maskaranya yang lain biasanya. Tapi kalau ini enggak, jadi aku kayak lagi obses banget pakai maskara ini, dan dia itu hasilnya bikin si bulu mata itu kayak di last lift. Tapi emang harus beberapa layer sih, kayak aku biasanya 3-4 kali apply gitu supaya dia kelihatan banget kayak di last lift. Oke, lanjut cerita yang di trimester 1 kemarin. Jadi habis aku perjalanan itu, aku udah balik, terus aku kayak oke, aku udah kayaknya udah nggak mau kemana-mana lagi nih gitu. Karena ya udah gitu, udah cukup jalan-jalannya kemarin. Terus habis itu kan balik masuk ke trimester 2. Nah bener sih kata orang-orang trimester 2 tuh kayak berasa nggak hamil gitu sih, karena kayak ya udah nggak kerasa apa-apa, kayak udah aku hidup normal seperti biasanya, cuma ya emang perutnya makin gede aja gitu. Pas masuk trimester 2 aku mulai rajin-rajin olahraga sih, kayak jalan di komplek, jalan pagi gitu, yoga, renang. Seminggu tuh aku usahain minimal banget 3 kali ngelakuin si olahraga itu supaya nggak gampang pegel. Nah aku juga ngerasa aku nggak gampang pegel gitu loh sampai sekarang. Oke, lanjut ke powder. Tadi kan udah dipakai complexion, dan itu kayak bagian settingnya gitu. Ini aku pakai second date buat ngeset semuanya. Ini kayak di tap-tap aja gitu. Oke, lanjut lagi. Di trimester ini tuh aku udah mulai cari-cari kayak aku harus beli apa ya nanti ya, kayak perlengkapannya itu apa aja ya gitu. Oke, ini udah mau selesai sih. Next aku mau pakai highlighter. Ini Azarin punya juga, di bagian kayak hidung, pipi. Oke, next pakai lipan. Ini aku lagi suka banget pakai Blusting Liquid Lip yang shade-nya itu 01. Oh ya, kan harus di ini dulu ya, kocok. Nih lihat sampai aplikator ya. Maaf ya Wadah, ini aku bingung juga kenapa dia kayak gini, apa karena sering kepake gitu kan. Inilah ya, tapi aku suka. Jadi tawain dong, gini kayak gitu. Belok ini. Kan itu warnanya bagus banget gitu loh soalnya. Last but not least, aku mau pakai setting spray. Sebenarnya ini nggak kudu-kudu banget sih, cuma karena aku ada ya udah aku pakai. Ini punyanya SK. Dan ini dia hasilnya. Ini adalah hasil makeup aku yang sering banget aku pakai sehari-hari selama aku hamil ini. Dan ya sebagai penutup, aku tuh udah trimester 3 sekarang. Jadi aku udah semakin mendekati kelahiran. Nanti aku pengennya normal. Tolong doanya guys, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan aku juga ambil beberapa course gitu sih, kayak course hypnobirthing and then breastfeeding, terus kayak tentang ASI menyusui. Pokoknya aku bener-bener kayak mengambil ilmu supaya aku makin pede nanti ngurus baby sih. So I think that's all from me. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Ada yang masih bingung, tanya aja, semoga membantu.